Oke semuanya, kembali lagi di channel saya Radit CS dengan bersama saya Radit. Sesuai thumbnail sama judul, gue kali ini pengen ngebahas tentang Six from High and Low, film terbaru dari series High and Low. Di awal film dimulai dengan munculnya suatu kaki misterius di lorong SMA Oya. Dan ternyata orang itu adalah Hanaoka Fujio, pemimpin Zenichi dari SMA Oya. Kemudian ia bertemu dengan sahabatnya Takaja Tsukasa dengan wajah yang kesal. Dan tiba-tiba saja ternyata Tsukasa habis dikasih bekal makanan oleh anak SMP. Di tengah-tengah ada siswa SMA Oya yang menantang Fujio lalu mengatakan cebol. Kemudian Fujio menerima tantangan tersebut, yaitu berkelahi. Dengan mudah Fujio mengalahkan 3 orang. Selanjutnya Jamo mengajak makan mereka berdua untuk makan manjo, tapi Fujio menolaknya. Ia bilang ia ingin bertemu dengan teman-teman masa kecilnya. Fujio lanjut pergi ke rusun tempat tinggalnya. Lalu Shin berpindah ke Shinya yang sedang memakan bekal yang diberikan Madoka untuknya. Begitupun Madoka yang sedang memakan bekal yang sama persis dengan bekal Shinya. Shin kemudian berpindah ke Arata yang sedang berbincang-bincang dengan rekan kerjanya, yaitu bapak-bapak. Lanjut Seiji yang sedang bekerja di tempat pada waktunya. Wajahnya sangat ceria hari ini. Sore hari pun telah tiba. Fujio berangkat ke kuil untuk melihat teman-temannya yang sedang membuka kapsul waktu 10 tahun yang lalu. Mereka semua satu persatu pun membaca semua impian mereka saat 10 tahun yang lalu. Seiji ingin menjadi seorang polisi. Madoka ingin menjadi pemain klarinet. Shinya ingin menaiki Nanoha. Gua nggak tahu Nanoha itu apa ya. Fujio ingin menjadi manusia super pelindung bumi. Arata ingin menjadi chef hebat seperti ayahnya. Masaya ingin menguasai bumi. Haha. Setelah selesai membaca dan bermain, mereka semua pun pulang ke rumah masing-masing dengan 2 jalur yang berbeda. Di jalur ini Fujio dan Seiji bersama, sedangkan sisanya Madoka, Shinya, Masaya, dan Arata. Seiji bercerita kepada Fujio tentang pekerjaan pada waktunya. Setelah selesai bicara, Fujio melewati jalan yang berbeda dengan Seiji. Ya karena udah beda jalur di sini. Saat di jalan, Seiji ditabrak oleh mobil. Masih misterius orangnya. Fujio pun punya firasat yang sangat buruk sepertinya. Tapi dia lanjut jalan aja. Di pagi hari yang cerah seperti biasa, Fujio minjem sepeda ke teman-temannya, nggak nyolong. Dan dikejar oleh para pemuda ini. Kemudian Madoka yang sedang menyiapkan bekal makanan seperti biasa. Seperti hari-hari biasanya, Arata sedang bekerja di tempat kerjanya, yaitu tempat pemotongan besi. Lalu temannya itu mengajak makan enak, dan Arata pun menerimanya. Ia terkejut saat makan. Rasa omelet yang ia makan ternyata sama dengan rasa omelet yang dibuat orang tuanya saat dulu. Kemudian Arata menangis, bernostalgia. Kemudian ada Jamu, Suji, dan Shibaman yang sedang nongkrong di warung Nexada. Suji Shibaman sebenarnya memanggil Fujio dan Tsukasa. Lalu Suji bertanya kepada Fujio apakah dia ingat Motoaki. Awalnya mereka semua bingung, tapi akhirnya Fujio ingat. Ternyata Sakata Motoaki yang sering cari ribut saat dulu. Ia selalu kalah oleh Fujio saat kelas 5 SD. Dan katanya Suji melihat depan stasiun. Shin berlanjut ke Sakata Motoaki yang sedang mencari Fujio di dekat stasiun dengan menanyakannya ke orang-orang. Ia bingung, bukankah Fujio terkenal? Anak SMA yang dihajar Motoaki itu malah ngeluarin senjata. Tapi si Motoaki malah ketawa ala-ala psikopat gitu. Terus dia malah bilang kayak gini nih. Boleh juga tuh. Kata si Motoaki kalau emang beneran pengen nusuk dia ya udah tusuk gitu. Tapi akhirnya bocah SMA ini malah kabur ketakutan. Katanya nih orang apa sih? Setelah dari sini tuh berlanjut ke scene di mana si Masaya lagi ngedeketin Maho, PDKT-an dia. Dengan tujuan mendekati PDKT-annya, Masaya membeli kue yang banyak dari dia. Di sisi lain, Arata Maekawa sedang memakan makanan di tempat restoran kemarin ia ditraktir oleh temannya. Setelah selesai makan, Arata menggulung tisunya berbentuk pita di garpu tempat makan dia. Lalu ia tak lama meninggalkan restoran dan meminta maaf jika melakukan itu. Itulah yang diajarkan ayah Arata. Nah selanjutnya Arata melamar di tempat restoran tersebut. Katanya ia bisakah diterima di sini. Lalu sang pemilik restoran tersebut memanggil namanya, Maekawa Arata kan.
Sontak Arata bingung kenapa si pemilik restoran itu bisa tahu nama dia, nama lengkap lagi. Scene dilanjut ke Fujio yang habis makan dari tempat Tsukasa dan bertemu Madoka yang sehabis les klarinet sepertinya. Lalu mereka berbincang-bincang. Katanya Madoka pengen ketemu sama Tsukasa. Setelah itu mereka berjalan ke tepi sungai untuk berbicara lebih lanjut. Madoka yang sepertinya ingin mengikuti ujian klarinet. Sesudah percakapan itu, Fujio pun bergegas untuk pulang. Tapi ia berpikir dahulu untuk mampir ke tempat kerjanya Seiji, yaitu di minimarket. Setelah sampai, Fujio kaget dapat kabar kalau Seiji itu masuk rumah sakit. Lalu ia berlari sekencang mungkin ke rumah sakit tersebut. Scene berpindah ke rumah sakit yang sepertinya Seiji sedang dibawa oleh para dokter dengan badan yang hancur. Scene ini adalah scene yang belum ditunjukkan sebelumnya waktu Seiji dibawa ke rumah sakit. Di aula rumah sakit datanglah Fujio Hanaoka yang benar-benar ingin buru-buru melihat Seiji, keadaan temannya. Awalnya ia dilarang oleh sapam tersebut, tapi akhirnya ia melawan. Sampai pada akhirnya muncullah seorang wanita yang ternyata sepupunya Seiji yang mengizinkan masuk Fujio Hanaoka. Awalnya Fujio bingung, tapi akhirnya tahu juga, kayak biasa. Karena sudah malam di rumah sakit lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk ngobrol di luar. Ternyata sepupunya Seiji kebetulan lagi tinggal di sini sementara. Fujio menanyakan kabar Seiji kepada sepupunya tersebut, dan akhirnya dia masih belum siuman juga. Tetapi walau gitu nyawa Seiji tidak terancam. Tapi Fujio tetap saja galau, dan akhirnya sepupunya memutuskan untuk mengabari Fujio tiap hari bagaimana keadaan Seiji. Keesokan paginya, Fujio sedang nongkrong di bawah jembatan. Ia masih memikirkan keadaan Seiji saat ini. Ia dapat pesan dari sepupunya, Seiji masih belum siuman juga. Tak lama datang Takagi Tsukasa. Ia bingung, sepertinya Fujio hari ini agak aneh. Lagi asik-asik ngobrol, orang gila datang. Dia senang ketemu Fujio, ketemu Tsukasa juga. Motoaki akhirnya kembali ke kota ini, kota tempat tinggalnya sewaktu kecil. Fujio, ingatkah kau? Ternyata saat kecil, Motoaki selalu ribut sama Fujio, tapi akhirnya selalu kalah. Dan di akhir pertarungan tersebut, Fujio bilang ke Motoaki kalau frustasi datang ke gua. Sekarang Motoaki sedang frustasi. Ia rela ke kota ini cuma buat nyari Fujio lalu gelut. Tapi Fujio menolaknya karena lagi galau. Malam pun tiba. Maho, gebetannya si Masaya, didatangin sama satu cowok. Maho digodain habis-habisan, diajak. Maho melihat Masaya, tapi Masaya tidak menolongnya. Ia pun marah sama Masaya. Orang itu pun langsung pergi melihat Masaya. Setelah orang aneh itu pergi, Masaya pergi menyampiri Maho. Tapi Maho malah marah, katanya kenapa nggak ditolong. Scene berpindah ke Arata yang sedang di tempat makan kesukaan dia. Di sana pemilik kedai mengatakan bahwa ia adalah teman ayahnya Arata. Makanya pemilik tersebut bisa kenal dengan Arata. Milik toko menyadari cara Arata mengikat tisu seperti itu sama dengan ayahnya Arata. Arata pun menyadari bahwa selama ini yang ia makan bukanlah masakan ibunya, tapi masakan ayahnya. Dia pun sangat senang karena ia bisa diterima di tempat kedai tersebut. Ya karena itu pun pemilik kedai demi membalas kebaikan ayahnya Arata yang sudah ingin mendirikan toko, maksudnya kedai. Pemilik toko mengatakan kepada Arata bahwa resep yang ia masak sama dengan resep yang ayahnya buat. Shin berpindah si gimbal salnya yang tadi balik ke markasnya. Ia berbincang dengan teman-temannya. Temannya bilang katanya pengen bawa si Maho, tapi kok hasilnya gini? Lalu satu orang bos pun berdiri dan mengatakan kau itu tong kosong nyaring bunyinya. Gimbal salnya pun tak menyerah. Ia pun terus menggoda Maho. Pagi hari tiba pun ia sampai sana. Awalnya Maho diajak enak-enak, tapi ditolak. Karena gimbal sudah tidak kuat, ia pun menarik Maho. Pahlawan datang. Tanpa segan-segan, Masaya ngehajar si gimbal sange itu. Diajarin gak habis-habisan, dipelorotin, ditamparin, dan dimalu-maluin depan Maho. Karena takut si gimbal kesini lagi, Masaya ngancem kalau datang sini lagi dia bakal manggil teman-temannya. Maho pun kagum melihat Masaya yang sangat gagah. Ia tak sangka ternyata Masaya kuat. Lalu ia menarik baju lengan Masaya, dan inilah ekspresinya. Sepertinya Maho juga sudah memiliki perasaan kepada Masaya.
Sampai-sampai ia berkata seperti ini, "Lindungilah aku ke depannya." Lalu Shin berpindah ke Shibaman yang sedang memerhatikan Motoaki sedang bekerja. Bersama Suji dan Tsukasa, mereka pun mulai berbincang-bincang tentang Motoaki. Ayahnya ditangkap saat di apartemen. Tak lama kemudian, ayahnya pun meninggal karena kecelakaan. Ditambah lagi, ibunya baru meninggal bulan lalu. Motoaki benar-benar di dalam jurang kesepian. Sampai ia terkena penyakit mental. Karena ia stres, ia pun ingin mengajak gelut Fujio. Dia kalau stres itu sukanya gelut. Shin berpindah ke Fujio yang sedang mengangkat pesan. Ternyata akhirnya Seiji siuman, kamu sekarang bisa lega. Fujio pun senang, bersyukur, akhirnya Seiji siuman. Kemudian ada pesan lagi dari ibunya, nyuruh dia pulang, katanya suruh benerin pintu. Fujio pun heran dan akhirnya pulang ke rumah untuk betulin pintu. Di pintu keluarga Hanaoka, nomor 104. Dan inilah ibunya Fujio. Kata Fujio suruh panggil tukang reparasi aja, tapi ibunya gak mau. Ibunya Fujio juga tadi curhat ke Fujio, katanya dia ditembak sama cowok ganteng kaya. Datang Arata. Ibunya Fujio kaget melihat Arata, ternyata sudah besar ya, tampan lagi. Saking kesenangannya, ibunya Fujio mau betulin pintunya sendirian. Karena kasihan juga ngeliatin Fujio dari sore gitu betulin pintu, kasihan. Fujio memang gitu. Lalu Fujio pergi dengan Arata untuk berbincang sebentar mengenai Arata yang sudah ingin menjadi koki dan sudah belajar masak dengan guru master teman ayahnya. Dan sedikit ngobrol-ngobrol tentang masa depan. Shin berpindah ke sepupunya Seiji yang sudah ingin pulang. Kata sepupunya, Fujio nanti menjenguk. Muka Seiji terlihat seperti bingung dan merasa aneh. Ia sepertinya lupa ingatan. Kayaknya sampai sini dulu aja ya, gue udah males gitu. Lanjut besok-besok lagi. Terima kasih yang udah nonton. Subscribe, like, share, and comment. Kalian bisa request video selanjutnya, tapi untuk selanjutnya kayaknya tentang Todoroki versus Kizzy sesuai requestan teman-teman.